Kasih bosan. Tapi yang paling penting adalah kita harus hadir bersama mereka dan dalam arti tertentu lah kita harus apa? Harus gaul sedikit ya. Ya, kita harus gaul sedikit. Itulah apa? Kuncinya. Ya. Kita harus apa? Ya, kita harus gaul sedikit ya. Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romatis tentu di Fransiskus 67. Yes. Kali ini saya berada di Labuan Bajo. Kelihatan di belakang kami latarnya sebuah bangunan besar berlantai 3, Romo ya. Iya. Berlantai 3. Dan ini adalah kompleks seminari menengah KPB kelas persiapan bawah Seminari Menengah Santo Yohanes Paulus kedua Labuan Bajo. Oh, kalau dengar Labuan Bajo super premium. itu tadi, kalau dengar Labuan Bajo ingat kota turis, kota wisata super premium. Ya. Dan saya bersama dengan seorang Romo diosesan, salah seorang Romo yang bertugas di Seminari KPB Santo Yohanes Paulus Labuan Bajo Ketentang. Nah, Romo Herman Sanusi PR. Ya, benar. Apa kabar Romo? Kabar baik, luar biasa. Luar biasa. Kelihatan Romo ini masih muda dan kemudian menjadi salah satu staf di seminari ini. Romo, kalau dengar Labuan Bajo itu kan orang langsung konotasinya atau bayangan orang langsung, oh super premium wisata gitu ya. Ya. Sementara di sini ada juga seminari ya. Benar. Seminari Santo Yohanes Paulus II KPB. Benar. Apa itu KPB, Romo? Sebenarnya KPB itu kelas persiapan bawah. Kelas persiapan bawah itu sebenarnya satu tahap awal untuk masuk ke seminari menengah. Seminari menengah ya. Jadi sebelum orang sampai ke seminari, orang sebut di sini seminari induk. Orang harus melewati tempat ini. Mereka harus digembleng selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun ya? Di tempat ini. Sebenarnya dalam arti tertentu juga sebagai dari segi pengetahuan, proses matrikulasi dan dari perspektif disiplin, di sini mereka diajar untuk menjadi seorang yang disiplin. Karena salah satu kekhasan dari seminar itu kan disiplinnya. Disiplin Romo ya. Ya. Mereka datang dari berbagai sekolah, juga dari berbagai daerah. Di sini mereka harus punya perilaku yang sama dalam terpetik. Kemudian punya semangat yang sama, punya disiplin yang sama. Karena sebelumnya kan mereka ini dalam terpetik ya, dari rimba raya. Rimba raya dalam arti bahwa ada yang mungkin terbiasa, misalnya mereka biasa bangun jam 6 pagi atau bahkan mungkin jam 7. Tapi mereka di sini harus dibiasakan untuk bangun 4:30 pagi. 4:30 pagi mereka harus bangun. Dan proses pembiasaan itulah yang sebenarnya kita lakukan di sini. Kemudian secara intelektual juga, mungkin mereka sebelumnya terbiasa dengan belajar. Di sini mereka harus diajar untuk belajar bagaimana menggunakan jam-jam belajar yang efektif supaya secara intelektual mereka bisa menjadi orang yang lebih pintar sedikit, lebih cerdas dan sebagainya. Dan secara rohani juga mereka dilatih di sini untuk memiliki kehidupan rohani yang baik sebelum mereka sampai ke seminari induk sana. Yang berikut juga mereka juga di sini diajar untuk kerja. Jadi ada kerja fisik juga. Kerja fisik, selain itu latihan fisik, tapi juga diajak untuk mencintai kerja. Karena bagaimanapun menjadi seorang imam itu dia harus memiliki kemampuan juga untuk kerja. Ya. Kemudian hidup bersama. Hidup bersama. Mungkin sebelumnya mereka ada yang tidak terbiasa tinggal di asrama. Ya, mungkin tinggal di kos atau di keluarga dan sebagainya. Tapi di sini mereka harus tinggal berkomunitas, hidup bersama. Dan harus punya ritme hidup yang sama. Kalau sebelumnya mungkin tidak punya ritme hidup yang sama, mereka sesuka hatinya mereka. Tapi di sini mereka harus diajar untuk hidup bersama dalam satu komunitas. Ya, langkah mereka harus sama. Tidak seperti apa? Tidak seperti kepiting. Kalau kepiting kan matanya ke depan, tapi langkahnya ke samping. Mereka itu harus sejalan antara mata dan kaki. Jadi kalau mata ke depan, kaki juga harus ke depan. Perumpamannya Romo tadi kepiting tadi. Iya. Kalau kepiting kan gitu, matanya ke depan, tapi langkahnya ke samping. Gitu. Ke samping ya? Ya. Itu. Oh begitu. Jadi mereka dididik mulai dari pertama-tama
pola hidup yang tertib di pagi hari Romo Iya, ya. pagi hari sampai dengan Sampai mereka dengan tidur malam juga itu Iya. dilatih Iya, kedisiplinan dilatih, itu ya. iya. Selain itu juga generasi Z ini kan salah satu cirinya itu dalam arti tertentu ya mereka kan suka berbicara. Ya, omong dan sebagainya, entah yang berguna maupun yang tidak berguna. Maupun yang tidak berguna. Nah, di sini mereka juga latih untuk hening, untuk diam. Karena itu kita sejak bangun pagi mereka harus latih untuk hening, biar hanya 15 menit atau mungkin juga 10 menit. Syukur kali sampai setengah jam, mereka harus diajar untuk hening, untuk menarik diri sejenak dari berbicara terlalu banyak itu, supaya sampai pada talkless. Ya, kurangnya berbicara. Dan karena kalau lihat tempat ini Romo ya, guys, tempat ini luas sekali. Ada sekitar kurang lebih berapa hektar Romo? Hampir 12 hektar. 12 hektar dan beberapa kebun ya. Dan rumah penduduk juga jarang dari sini ya. Iya, benar. Artinya seperti yang Romo katakan tadi, mereka diajar untuk masuk pada keheningan ya. Benar. Dan itu sangat efektif dalam artian kondisi lingkungannya mendukung Romo ya. Iya, benar. Dan mereka sejauh ini masih bisa masuk ke dalam keheningan itu Romo. Iya, sejauh ini kita dibantu juga, misalnya tahun lalu kita dibantu oleh Suster Ursula untuk latih 2 TC. ya. Ya, kemudian setelah itu kami bersama dengan frater hampir pasti bahwa setiap pagi itu kita latihan hening. Kemudian setiap malam minggu kita meditasi agak lama, bisa sampai 2 jam kita hening. Memang kadang-kadang godaannya bahwa kadang-kadang juga mereka ngantuk, tapi bagaimanapun kita mencoba untuk mereka harus ya hening. Hening ya, Hening. masuk dalam keheningan itu. Ya, Dan masuk dalam keheningan. kan mereka ini generasi Z ya. Benar. Generasi Z. Tadi Romo sempat menyinggung tentang generasi Z, perilaku generasi Z. Iya, ya. iya. Romo mengalami kesulitan nggak? Apalagi tempat ini kan tempat wisata super premium. Oh ya. Ini generasi Z ini produknya. Bagaimana Romo mengalami baik. tantangan atau bagaimana mendampingi mereka ya, Iya, calon-calon imam di generasi Z ini? Saya mau cerita pengalaman sedikit karena saya juga alumni dari seminar ini. Sekitar 30 tahun yang lalu, 32 tahun yang lalu saya berada di sini. Dan waktu itu tidak seperti yang kita alami saat ini. Jadi kami dulu kalau mau siar paling-paling ke pelabuhan di sana, setelah itu pulang. Tapi sekarang banyak tawarannya. Karena ini adalah satu kota pariwisata, banyak tawarannya. Contoh, dulu kami makan favorit kami pisang goreng. Tapi sekarang kan di sini ada wisata kuliner dan sebagainya. Satu tantangan untuk anak-anak itu adalah kadang-kadang juga mereka keluar untuk menikmati kuliner itu, dan itu kadang-kadang juga secara tidak langsung berimbas pada pola hidup boros. Kalau mereka terlalu sering untuk pada saat jam-jam mereka keluar itu, terutama minggu kedua dan minggu keempat, kadang-kadang juga saya perhatikan bahwa kadang-kadang mereka pergi ke warung-warung atau ya restoran, meskipun ya yang kita lihat ya agak murah, tapi bagaimanapun itu satu tantangan juga. Mempengaruhi mereka punya pola makan. Pola makan. Dan jenis kuliner yang ditawarkan banyak ya? Banyak. Di beberapa tempat-tempat itu ya. Kalau dulu kami punya ya hanya di depan sekolah itu ya pisang gorengnya jempong kami sebut di sini ya. Dengan dengan esnya Ibu Saimo gitu. Jadi kita itu saja. Paling-paling kalau ke itu punya pisang goreng. Tapi sekarang kan banyak tawarannya. Ya, ada produk-produk misalnya ada juga coklat dan punya banyak lah. Kemudian es krim dan sebagainya. Kalau dulu tidak. Itu satu tantangannya. Kemudian juga tempat wisata. Kalau dulu kami hanya pergi ke Batu Cermin, kemudian ke Kampung Ujung sana. Tapi waktu itu, tapi sekarang kan banyak destinasi titik-titiknya gitu ya. Jadi ada itu satu tantangan juga. Tapi bagaimanapun, karena pendidikan seminar itu dia punya tradisinya, punya tradisi bahwa kita juga punya kebutuhan untuk senang-senang dalam terpetik itu. Tapi juga ada saatnya kita harus menarik diri dari kesenangan itu. Dan menurut saya pendidikan seminar ini tetap menjadi suatu tawaran yang terbaik untuk pendidikan, karena anak-anak tidak hanya diajar untuk memiliki pengetahuan, tapi juga dididik menjadi orang yang baik dan terutama berkarakter yang baik. Berkarakter. Termasuk tadi latihan hening itu, latihan hening sehingga anak-anak tidak selalu ribut. Dan tidak selalu sibuk dengan mereka punya gadget ini harus HP terus, tidak. Mereka bisa pakai HP, Romo? Mereka bisa pakai HP tapi hanya hari Minggu. Itu pun dibatasi. Berarti selain hari Minggu HP disimpan atau? HP disimpan oleh pembina. Pembina ya. Iya, oleh pembina. Jadi itu juga mereka harus dilatih untuk tidak terlalu
bergaul mesra, akrab dengan HP. Boleh mereka bergaul, tapi boleh, karena bagaimanapun kita butuh teknologi. Kita butuh alat komunikasi. Ya, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi itu. Ya. Jadi tantangannya berat tadi Romo. Artinya zaman Romo dulu 32 tahun yang lalu, Labuan Bajo tidak seperti sekarang ini. Artinya dari sisi tawaran untuk jenis makanan, kuliner banyak. Kemudian destinasi wisata juga banyak ya. Tadi Romo katakan minggu kedua dan keempat mereka jalan ya. Perilaku untuk jalan menikmati alam dan menikmati kuliner berbeda sudah ya. Iya, benar. Artinya kan itu sebuah tantangan yang berat gitu ya. Jadi kalau mereka jalan ini Romo, apakah didampingi atau mereka dilepas begitu saja? Mereka dilepas, mereka harus menjadi diri sendiri. Oh, diri sendiri, bukan didampingi ya? Tidak didampingi. Ya, ada saatnya kalau kita keluar bersama-sama, misalnya kegiatan komunitas, tapi pada saat minggu pesiar itu, mereka harus mandi. Dan kami selalu mengajak supaya mereka tidak hanya mengunjungi kuliner-kuliner atau tempat wisata, tapi yang paling penting adalah mereka harus menjumpai keluarga-keluarga juga. Oh, jadi berjumpa dengan keluarga-keluarga ya? Itu yang lebih penting. Keluarga mereka atau umat? Entah keluarga mereka. Kita juga berharap supaya mereka tidak hanya dengan keluarga mereka sendiri, tapi juga dengan umat yang lain. Umat paroki. Umat paroki, bersosialisasi, karena kan jika mereka ini calon imam, suatu waktu kan mereka harus melayani umat. Dan terutama lagi proses sosialisasi diri mereka supaya, bukan supaya mereka semakin dikenal, tapi tidak. Maksudnya supaya mereka mampu bergaul. Ya, mereka mampu bergaul secara sehat, seimbang dengan Karena kalau misalnya kalau mereka hanya pergi ke kuliner-kuliner atau ke wisata, mereka akan menjauh dari umat. Ya, jadi itu penting juga. Jadi asik pada dirinya saja ya. Iya, asik pada diri sendiri. Seorang konsumtif lah ya. Terhadap apa yang tersedia ya. Apa yang tersedia oleh alam atau juga oleh kota pariwisata ini. Ya, tapi mereka pokoknya supaya mereka semakin manusiawi, bisa jangan hanya, juga tidak hanya dengan yang seiman. Misalnya mereka, karena salah satu aspek penilaian kami di sini adalah mereka bisa berdialog dengan agama lain, tidak. Oh, ada juga aspek itu. Iya, aspek itu. Jadi supaya dialog, toleransi dan sebagainya. Iya. Jangan sampai nanti dia menjadi seorang pemimpin agama, dia tidak bisa membuka dirinya. Ya. Diharapkan semakin dalam dia mengimani Tuhan dan juga memperdalam pengetahuan tentang agama, dia semakin terbuka. Bukan semakin tertutup dan menciptakan gitu-gitu dalam pergaulan sosial, tidak. Artinya sejak dini itu sudah diarahkan ke arah itu ya. Benar. Sebagai seorang calon imam yang masih seminari tapi sudah membangun sebuah dialog yang terbuka dengan yang lain ya. Jadi ketika Romo menghadapi tantangan seperti tadi ya, tantangan dari anak-anak yang beda usia dengan Romo. Benar. Romo Beda kan jauh generasi baby boomers ya. Generasi tahun berapa Romo lahir? Saya kan sudah mau hampir umur 50 ya, kita sudah 40-an tahun. Oh, baby boomers atau milenial lah ya. Iya. Atau generasi X. Generasi X. X ya. Iya. Masuk dalam kategori generasi X itu kan? Iya. Romo mengalami kesulitan nggak dengan perbedaan generasi itu, Romo? Dengan perilaku tadi seperti itu, Romo mengalami kesulitan nggak? Baik. Saya sebenarnya merasa nyaman juga bergaul dengan mereka. Karena saya juga setelah saya jadi imam kan lebih banyak di dunia pendidikan. Oh, di dunia pendidikan, sekolah menengah sampai dengan perguruan tinggi gitu, universitas gitu. Atau bukan universitas, sekolah tinggi di Fratera juga di Lutian dulu di Stipas. Ya. Nah, sejauh ini memang bahwa ada kesenjangan, misalnya kita kan tidak ingin ribut, terlalu banyak ngomong, saat hening. Tapi mereka ini saya tantangan juga. Sehingga kadang-kadang juga kita harus tegas. Bahwa ada saatnya misalnya semalam kita kasih kesempatan mereka untuk rekreasi. Jadi rekreasi juga itu tidak hanya mereka joget-joget, tapi bagaimana rekreasi itu sebagai dalam arti tertentu menciptakan kembali. Jadi mereka menciptakan kembali itu di sini kita mengajak mereka untuk kreatif. Tidak hanya konsumsinya misalnya mereka joget-joget dengan lagu-lagu tertentu yang hits sekarang, tapi itu juga mereka harus mampu mengembangkan diri mereka, menggali semua mereka punya potensi-potensi dalam diri mereka, entah seni dan sebagainya, supaya kalau kita menggunakan istilahnya Abraham Maslow kan sampai pada tingkat aktualisasi diri. Kebutuhan paling tinggi. Jadi mereka harus sampai pada level itu. Tentu saja untuk sampai level itu mereka harus belajar. Dan inilah tempatnya. Tantangan pertama tadi selain keheningan itu, mereka ini kan juga hal yang saya perhatikan secara itu adalah soal kebiasaan membaca atau belajar lah. Mereka kadang-kadang heran kalau pergi di kamar, karena saya punya kamar itu penuh dengan dengan buku. Lalu mereka bilang,
kenapa Romo punya banyak sekali buku sebenarnya? Itu yang kau lihat di luar. Tapi kau lihat dia saya punya apa tuh? Saya punya laptop ini penuh dengan buku semua di dalamnya. Jadi kebiasaan apa? Kebiasaan membaca itu juga satu tantangan. Karena generasi sekarang mereka membacanya lewat gadget. Bukan seperti kita dulu bawa buku. Jadi kadang-kadang juga kalau kita salah menilai, bisa juga kita mengatakan bahwa mereka tidak rajin baca. Karena memang beda cara membaca kita dulu. Kalau dulu kita membaca buku, tapi sekarang mungkin mereka baca buku digital. Digital ya, betul ya. Ya, baca digital. Tapi kita harus caranya untuk menguji mereka, meminta mereka untuk meringkas. Oh, diringkas. Ya, ringkas atau membuat satu sinopsis bahwa mereka mereka resensi buku gitu ya. Resensi buku ya. Sekurang-kurangnya mereka melakukan itu supaya kita tahu bahwa mereka benar-benar membaca. Jadi tantangan secara intelektual itu. Yang berikut juga secara spiritual mereka ikut untuk doa tapi kadang-kadang juga kurang bertahan. Kurang bertahan. Contohnya kalau hening tadi itu apa? Kita tuh kalau bisa jangan terlalu lama. Waktu yang terlalu nggak bisa Romo ya? Iya, nggak bisa. Saya perhatikan mereka. Mereka kadang-kadang mulai ngantuk atau mulai kasak-kusuk dan sebagainya. Ini mereka sudah bosan. Mereka sudah bosan. Tapi yang paling penting adalah kita harus hadir bersama mereka dan dalam arti tertentu lah kita harus harus gaul sedikit ya. Kita harus gaul sedikit. Itulah kuncinya. Ya. Kita harus kita harus gaul sedikit ya. Masih ya. Ya. Bagaimana kita sebentar berhenti. Minta dia sebentar. Sebentar. Mereka rabota karena kami lagi wawancara bisa apa jika kasih mati jika lagi wawancara kami ada apa bisa kasih mati jika atau tidak lama kan yang mana karena ini lagi pertengahan ya kan. Mereka rabu ya berapa lama ini Ya sampai 10 menit. oh ya Romo bisa berapa menit? Mereka 10 menit. 10 menit ya? Iya. Oh berarti kita tunda dulu sebentar ya? Nanti kita rekam, kita lagi Romo. A few moments later. Tadi kan Romo mengatakan kalau Romo itu sudah 32 tahun yang lalu berada di seminari. Iya. Lalu kemudian sekarang Romo berada di seminari ini dengan generasi yang berbeda. Iya. Artinya Romo kan kelahiran tahun 70-an lah. 70-an lah. Itu masuk dalam kelompok generasi X ya. Iya. Romo mengalami kesulitan nggak? Tantangan yang Romo hadapi ketika bersentuhan, berhadapan dengan anak-anak seminari yang Z ini ya, generasi Z. Ya. Jadi tantangannya seperti yang saya jelaskan tadi, tantangannya dari segi karakter mereka. Karakter ya? Ya, kita kan beda karakter. Iya. Selain karena mereka ini masih muda, tapi juga karena kita beda generasi. Generasi ya? Generasi, mereka itu lebih banyak dipengaruhi oleh teknologi. Ya, sementara kita tidak. Dalam arti itu, tapi bagaimanapun kita juga sudah terpengaruh oleh teknologi. Ya. Nah, tapi mereka ini teknologi ini sangat mempengaruhi perilaku mereka. Contohnya tadi, mereka ini kan sangat tergantung pada gadget, dunia digital. Segala sesuatu harus dikaitkan dengan gadget, digital dan sebagainya. Contohnya dalam hal belajar, mereka menyonteknya bukan hanya menyontek teman, tapi juga dalam arti tertentu ya. Contoh copy paste dari dari internet dan sebagainya. Itu juga satu bentuk nyontek sebenarnya ya. Satu bentuk nyontek. Kemudian dari segi rohani, mereka ini orang yang tidak bertahan untuk lama-lama dalam hal doa. Jadi doa mereka punya itu ya paling lama untuk misa misalnya 1 jam. Kalau untuk misa harian ya 25 sampai 30 menit. Ya. Lebih dari itu udah Lebih dari itu sudah gelisah. Ya. Sudah gelisah dan sebagainya. Mereka tidak betah. Tapi kita harus melatih mereka terus untuk misalnya tadi dengan meditasi, hening. Ya. Kadang-kadang kita juga untuk melatih mereka hening itu
harus di dalam kapela, tapi juga kami bawa mereka keluar. Oh, di alam juga. Di ya? alam juga. Kita latihan di sana supaya mereka karena memang kami juga karena mau bawa mereka ke pantai, tapi karena banyak juga pantai di Labuan Bajo ini yang sudah tertutup untuk masyarakat. Jadi akses masyarakatnya sudah tertutup. Jadi kadang-kadang kita cari pantai untuk bisa latihan di sana selain menikmati keindahan alam. Ya. Kemudian ada juga tantangan lain juga, semangat individualismenya tinggi. Dalam arti begini kan. Jadi mereka kalau sudah pegang HP, maka apapun keperluan kita atau orang lain itu kadang-kadang juga mereka terlalu asik itu misalnya game-game dan sebagainya. Itu satu tantangannya. Karena bagaimanapun pertama kita ini kan hidup berkomunitas. Hidup berkomunitas maka kita harus berinteraksi terus dengan orang lain. Yang berikut juga kita juga kan sebagai seorang imam maka kita harus mendalami kehidupan rohani kita dengan baik. Ya, itu satu dua tantangannya. Selain tadi secara umum juga, karena Labuan Bajo ini adalah satu kota pariwisata, banyak sekali tantangannya untuk mereka. Seperti kulinernya. Ya, kadang-kadang kalau mereka rasa di seminari makanan kurang enak, maka mereka memanfaatkan kesempatan pada saat keluar itu untuk makan di luar. Ya, makan di luar gitu. Nah, inilah dampak tadi perkembangan Labuan Bajo menjadi kota wisata premium ya, super premium. Kemudian kalau di sini masih kita bisa menjaga keheningannya, tapi kalau di Seminari Induk di sana misalnya dia sudah menjadi pusat dari Labuan Bajo karena dia ada di tengah-tengah kota. Jadi lalu lintas, kemudian mobilisasi apa juga masyarakat sekitar itu kan lumayan. Ya, jadi itu juga sangat berbeda. Kalau dulu jarang kita melihat mobil yang begitu banyak, tapi sekarang kan mobil sudah banyak dan sebagainya, kemudian pertokoan, restoran dan sebagainya. Pokoknya di situ sudah menjadi tempat bisnis. Ya, tempat bisnis. Tapi kalau di sini kita di KPB ini lumayan masih bisa terjaga keheningan karena kita masih jauh dari keramaian ya. Itu satu dua hal ya saya temukan di sini. Jadi Romo menemukan beberapa tantangan ya. Pertama-tama dari perbedaan generasi tadi ya. Yang Romo amati ya ini karakter-karakter anak-anak generasi Z yang memang ya cukup unik dan berbeda dengan generasi Romo. Sehingga Romo menemukan nggak satu pola pendampingan yang kira-kira menjawab dan pas nggak dengan mereka gitu ya. Romo dalam perjalanan itu menemukan nggak ya? Saya pertama yang saya lakukan itu coba kalau kita lihat Yesus punya metode, misalnya ketika dia berjumpa dengan wanita Samaria, atau juga tadi dengan Maria Magdalena, membuka percakapan, artinya membuka dialog, komunikasi dengan mereka. Karena itu kita harus ada bersama mereka. Kita harus menjadi temannya mereka, hadir bersama mereka, menjadi temannya mereka, bahwa kadang-kadang ya kita harus masuk dunia mereka juga, menyelami dunia mereka karena kalau misalnya kita masih mempertahankan kita punya dunia, itu tidak akan ada titik temu. Jadinya kita lebih banyak stresnya. Biar kita harus mereka jalan kemana, kita jalan kemana gitu ya. Iya, seperti yang saya bilang tadi, itu ibarat seperti kepiting, matanya ke depan tapi gerakannya ke samping. Menarik guys perumpamannya Romo Herman ini. Jadi Romo menemukan solusinya dalam situasi pendampingan seperti itu yang diutamakan adalah dialog tadi ya. Dialog dan kemudian berjumpa dan berjalan bersama mereka ya. Artinya nggak menggurui tapi mencoba bertanya kepada mereka. Itu dialog itu kan di situ Romo ya. Dan Romo menemukan itu sebagai sebuah kunci ataupun solusi ketika berhadapan dengan formandi atau anak-anak yang dibina ini yang berbeda generasi dengan kita ya. Jadi pada saat itu kalau mereka salah kita harus nyatakan salah. Kita juga harus berani menegur ya. Berani menegur. Nggak membiarkan begitu ya. Dan saya juga kalau misalnya ada cara saya yang dalam hati tentu mungkin menimbulkan luka dalam hati, saya juga dengan hati minta maaf kepada mereka. Oh, Romo minta maaf juga ya? Saya juga minta maaf bahwa cara saya tadi, saya tahu itu mungkin melukai engkau. Saya berani mengatakan bahwa saya salah. Romo minta maaf juga. Saya minta maaf juga. Wah, luar biasa guys, seorang formator, pembina juga harus minta maaf. Supaya karena saya juga sadar bahwa menjadi formator ini kan suatu panggilan juga. Suatu panggilan. Jadi setelah kita jadi imam, ada panggilan menjadi imam, tapi juga panggilan menjadi formator. Jadi mungkin orang ngapain harus minta maaf kepada mereka? Tidak. Kita harus juga mengajar orang untuk mengampuni. Yang berbelas kasih dan juga kita juga sehebat-hebatnya orang,
setinggi-tingginya orang, dan sekalipun kita sebagai orang tua, kita tetap punya sisi kurangnya. Ya, maka kalau kita salah, kita harus, tidak berarti kalau kita meminta maaf kepada mereka, kita lemah atau kita tidak wibawanya depan mereka, tidak. Bukan meruntuhkan wibawa kita. Meruntuhkan wibawa kita, tidak. Dan kadang-kadang saya perhatikan justru mereka semakin segan dengan kita karena kita fair, jujur, ya fair. Terbuka, ya. Ya. Dan saya selalu ngomong dengan mereka, saya itu fair. Ya, saya itu fair, dan juga saya tidak mau dendam atau apa, karena tidak guna. Masa kita harus dendam dengan kita punya formandi? Tidak boleh. Untuk saya prinsip saya tidak boleh dendam dengan formandi, karena kita mau mengajarkan apa kepada mereka. Ya, jadi kalau kita salah. Benar. Jangan karena kita sebagai orang tua formandi seolah-olah kita pemilik kebenaran atau hal yang baik. Ya, saya berani begitu. Kalau memang salah ya kita minta maaf. Wah, ini Romo Herman yang rendah hati nih. Jadi tidak boleh Satu keutamaan memaafkan juga ya. Artinya keutamaan minta maaf kalau kita melakukan kesalahan ya. Sebagai formandi, sebagai pendamping formandi formatur enggak melulu kita pemegang kebenaran ya. Memang kadang-kadang anak menolak, itu Romo punya apa? Salah saya tidak. Ada hal tertentu juga tadi mungkin kau sadar, saya sekaligus menyadarkan dia bahwa saya punya kesalahan juga. Iya, kalau kau punya kesalahan, jadi saya sebagai manusia. Ya gitu. Jadi memang mungkin orang bilang seperti Pak Ter bilang mungkin menentukan, tapi gue saya tidak. Saya menunjukkan kepada dia bahwa saya juga punya kekeliruan, punya kekeliruan sebagian. Dan setelah itu nanti mereka juga akhirnya kita tidak kaku, mereka juga tidak karena bagi saya bukan tujuannya itu bukan menjaga wibawa, bukan. Tapi bagaimana proses formasi itu berjalan dengan baik. Artinya tadi kan dialog ya, yang berjalan bersama mereka bersama, bukan yang menggurui mereka. Bukan menggurui mereka ya. Luar biasa guys, ini Romo Herman nih. Ini Romo kan jumlah anak-anak berapa sekarang jumlahnya? 67 orang. 67 orang. Kalau tambah seminari yang induk? Itu sekitar 300-an orang. 300 orang? Iya. Kalau Romo amati dari statistik grafiknya itu tiap tahun bertambah atau berkurang Romo? Kalau orang yang masuk ke sini, dia itu fluktuatif ya. Jadi ada fluktuatif ya? Iya, jadi tahun ini misalnya naik tapi tiba-tiba misalnya 3 tahun yang lalu itu yang masuk sini hanya 40-an orang. Tapi kemudian untuk 2 tahun terakhir ini lumayan. Di tahun lalu itu 2 tahun lalu 64, kemudian yang masuk tahun lalu yang sekarang ini itu 67 orang. Memang masuknya pertama 78 orang, tapi kemudian mereka berkurang. Dan ini kan bukan satu-satunya seminari di Kuskupan Ruteng ya? Benar. Masih ada lagi seminari Kisol itu yang mulai dari tamat SD ya? Iya, tamat SD. Ini menawarkan sebuah tawaran tidak melulu tamat SD yang masuk seminari. Benar. Tamat SMP juga boleh ya? Benar. Makanya dibukalah seminari Labuan Bajo ini ya. Dan ada satu keunikan seminari ini, sejak dahulu tahun 87 dibuka, seminari ini juga menerima perempuan. Artinya waktu itu dulu alasannya karena seminari belum punya gedung sekolah sendiri, kita bergabung dengan apa? Perempuan. Wanita ya? Tapi sejak berdiri sendiri juga tahun 2016 yang lalu, kita tetap bergabung dengan perempuan. Campur lah ya? Campur, mix. Di Indonesia kan hanya 2 sebenarnya seperti itu. Di sini dan Pangkal Pinang sana. Itu mengajarkan kepada anak-anak untuk berrelasi secara sehat dengan lawan jenis. Latih mereka punya afeksi dan sebagainya supaya dikelola secara sehat. Ya, itu salah satu dampaknya. Jadi mereka tidak merasa asing dengan perempuan, dan perempuan juga tidak merasa asing dengan anak suami. Dan yang berikut juga yang saya perhatikan bahwa supaya anak-anak seminari juga yang tidak kaku dan sebagainya, jangan merasa diri dalam itu hebat, pilih seminari, tidak. Dia juga harus bawa. Karena juga misalnya kita lihat bahwa ada anak-anak perempuan yang lebih cerdas dari seminari. Itu satu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Itu juga artinya membuat dia anak seminari terpacu untuk berjuang lagi secara intelektual dan sebagainya. Karena mereka campur tadi ya, campur mix tadi, Dan ini merupakan sebuah seminari yang unik juga ya. Kalau di Kisol laki-laki semua ya. Mereka homogen. Di sini heterogen. Ada perempuannya juga ya. Dan Romo melihat itu ada sisi positifnya ya, dalam formasi pendampingan pembinaan calon imam kita ya. Sekurang-kurangnya mereka tidak ke muka merah kalau bergaul perempuan. Nggak takut juga. Nggak takut gitu ya. Sembari tetap mengendalikan diri.
Aha. Ya, belajar untuk mengontrol diri mereka, bagaimana self control di keluarga yang baik, ya, image yang baik, supaya mereka tetap ingat mereka punya jati diri, identitas sebagai seorang seminaris. Iya. Ya. Kalau Begitu. sejauh ini Romo, artinya kan ini kan kota premium, super premium wisata ya. Ya, Kemudian kalau lihat perkembangan panggilan di beberapa provinsi, misalnya di Jawa itu kan sudah berkurang ya. benar. Jumlah peminat yang masuk ke seminari menengah itu berkurang. Kalau di sini di Labuan Bajo ini agak fluktuatif, tapi belum bisa dikatakan berkurang ya. Benar. Baik. Kita ambil misalnya yang tabis. Iya. Untuk sementara yang tabis dari seminari ini kan beberapa tahun terakhir yang projonya lumayan banyak. Imam Disusan ya. Imam Besusan. Artinya kalau dibandingkan dengan Kisol, di sini masih lebih banyak yang apa? Tabisan yang imam. tabisan. Ya. Ya, itu satu hal yang apa? Hal yang positif. Positif ya. Ya. Memang kalau kita perhatikan mereka pemotivasi juga masuk seminari akhir-akhir ini banyak motivasi dalam terpetik tidak murni, karena mereka masuk seminari itu hanya untuk mencuri ilmu. Ada juga yang karena mau disiplin, ada juga yang karena didorong orang tua. Ya. Hanya sedikit yang mau jadi imam. Ah. Tapi bagaimana kemudian dalam proses formasi di sini motivasi yang tidak murni tadi dimurnikan sehingga yang tadinya tidak mau jadi imam akhirnya mereka jadi imam. Atau yang tadinya mungkin itu yang dalam terpetik ya, ketika mereka awalnya mau jadi imam tiba-tiba dalam perkembangan sini ya kita mau jadi imam lagi. Ya, itu juga ya. Ada perubahan-perubahan. Ada perubahan. Tapi untuk statistik untuk Keuskupan Ruteng, jumlah imam tertahbis dari seminari ini, seminari menengah Labuan Bajo itu lebih banyak ya, Ya. untuk saat ini ya. Ya. Dari statistik yang ada ya. Ya. Kalau kita bicara tentang tempat di mana kita berpijak nih Romo, ini kan Ya. Labuan Bajo. Ya. Dan Labuan Bajo itu dikenal sebagai kota super premium wisatanya. Ya. Kalau Romo dalam formasi pendidikan pendampingan mereka itu ada nggak kira-kira yang Romo bisa bisa kaitkan, bisa padukan dengan kondisi lingkungan di sini gitu ya, berpastoral atau menjadi imam di kota yang seperti ini gimana gitu ya? Apa baik. gambaran imam yang mereka harapkan ya di kota seperti ini ya? Baik, yang pertama sekali, karena ini kota pariwisata, maka kita kan tidak hanya melayani umat dari sini, Iya. umat lokal, tapi juga melayani umat dari luar. Iya. Karena itu kita melatih mereka untuk berpikir luas. Ya, artinya kemajemukan terus diterima. Iya. Kemajemukan budaya, kemudian agama, suku dan sebagainya terus diterima. Jangan ada mental xenofobia, takut dengan orang asing dan sebagainya. Itu tidak boleh. Itu bukan. Tetapi tetap harus mengkritisi, mengkritisi hal-hal yang budaya-budaya yang datang baru harus dikritisi. Yang berikut, karena di sini juga ada kota pariwisata, salah satu apa kita memperdalam bahasa Inggris anak-anak. Maka di seminar ini di KPB ini untuk saya dan Pak Hendy kami selalu bisa bahasa Inggris. Tidak berarti saya jago sekali atau pintar sekali bahasa Inggris, tidak. Justru saya karena tidak tahu bahasa Inggris maka saya belajar memang tidak baik bersama mereka di ruang misa di kapela. Bisa bersama mereka dalam bahasa Inggris ya. Ya. Semua dalam bahasa Inggris. Kemudian di paroki Roh Kudus juga bisa jam 10 setiap hari Minggu itu adalah bisa bahasa Inggris ya, Inggris Mass. Jadi kita juga tertantang. Sehingga anak-anak juga saya selalu memberitahukan kepada mereka bahwa ini kota pariwisata. Itu kita juga harus betul-betul ya, mulai dari ramah, bisa sapa orang dan sebagainya, dan terutama lagi kita harus punya kemampuan untuk berkomunikasi, dan supaya kita mampu berkomunikasi maka penting itu belajar bahasa Inggris. Oh iya. Memang kadang-kadang kita misalnya kalau ada turis yang berkenan kita bawa mereka ke sini. Ada satu misalnya dulu namanya Andrew, dia orang Amerika, dia seorang pengacara muda dan orang tuanya dokter. Kami pernah bawa dia bahkan tinggal di sini selama beberapa bulan. Oh iya. Ya, hampir setahun dari tinggal di sini. Karena kami lihat bahwa ini satu situasi yang menantang kita juga, terutama formasi apa. Jadi tidak hanya mempertebal iman anak, tapi bagaimana juga untuk menghadapi tantangan itu, tapi terutama bagaimana mereka juga bisa berada dalam situasi itu, dan salah satu caranya dengan kemampuan bahasa Inggris itu. Ya. Kemudian juga pengembangan diri mereka. Misalnya mereka ada sanggar dan sebagainya di seminari supaya mereka juga bisa menjadi bagian dari apa itu. Ya. Dari artinya wisata. mereka nggak
menjadi asing Benar. dengan perkembangan Benar. kota Labuan Bajo ini ya. Ya. Jangan sampai mereka hanya sebagai penonton ya, Penonton, benar. tapi sebagai calon imam Ya. mereka juga bersiap untuk itu ya. Benar, ya. Jangan takut, tapi juga jangan menjadi tidak kritis ya. Benar. Dan benar. harus mengkritisi Ya. perubahan dan perkembangan yang Ya. ada ya, Ya. sehingga Mereka tetap tidak boleh menjadi orang tenggelam. yang tetap bisa eksis berdiri ya, Ya. berselancar dalam perubahan-perubahan yang ada di Labuan Ya. Bajo ini Romo ya. Berkarakter gitu ya. Waduh Romo, terima kasih Romo. Waduh, luar biasa nih. Kira-kira apa yang Romo bisa sampaikan ya kepada saudara-saudari kita yang mungkin menyaksikan perbincangan kita ini terkait beberapa hal dalam formasi calon-calon imam kita ke depan ini ya, di tengah perubahan, karena perubahan zaman yang semakin terus-menerus bertambah, berubah terus Romo ya. Benar. Apa yang kira-kira Romo bisa sampaikan dan bisa tanamkan gitu Romo ya? Pertama, untuk anak-anak SMP maupun SD atau SMA yang mau masuk di seminari atau mau jadi calon imam, jangan takut untuk menjadi seorang seminaris. Ya, menjadi seorang seminaris, karena seminaris tidak mengasingkan diri dari pergaulan sosial, tidak. Justru menjadi seorang seminaris itu dia semakin terbuka dengan dunia luar. Yang kedua, pendidikan di seminari itu tidak kaku. Dia tidak kaku seperti yang orang bayangkan. Dia tetap mengintegrasikan hal-hal yang soal-soal kemanusiaan, sosial, bahkan juga termasuk pariwisata. Pariwisata. Karena bagaimanapun wisata itu tidak hanya soal-soal pleasure dan sebagainya, tapi juga rohani. Ya. Dan menurut saya ini sebenarnya yang menjadi satu tawaran menarik juga untuk wisata Labuan Bajo. Tidak hanya kita melihat keindahan pulau-pulau atau pantai-pantai atau juga Komodo, tapi juga tempat orang mengalami keheningan di seminari. Ya, orang melihat di seminari bahwa ada satu daya tarik tersendiri dalam tanda petik sesuatu yang magical gitu ya. Ya, gitu. Itu satu hal yang menurut saya spiritualnya itu yang mau kita tawarkan. Kemudian yang berikut juga formasi di seminari juga formasi yang selalu mengedepankan relasi yang harmonis antara formatur dengan formandi. Ya, jadi tidak menganggap seluruhnya bahwa formandi itu sebagai orang yang dijajal dengan pengetahuan diajar dan sebagainya, tidak. Tetap kita juga memberi ruang kepada mereka untuk mengembangkan diri mereka dan untuk ya saling bisa juga dalam itu saling koreksi. Ya, saling koreksi. Itu yang saya lihat bahwa dan terutama ruang untuk memperkaya diri kita masing-masing. Ya, memperkaya diri kita masing-masing, dan seminari tidak seperti yang kita bayangkan dahulu. Mereka juga harus aldegy dengan perempuan dan sebagainya, tidak. Dan mereka juga perempuan juga dianggap sebagai mitra, sahabat perjalanan panggilan dari seorang seminaris. Ya, mereka mendoakan, mencintai mereka, kemudian juga bergaul dengan mereka. Itu hal yang menarik menurut saya di seminari Labuan Bajo ini. Jadi anak seminari tidak terlalu asing dengan perempuan. Ya, justru menjadi sahabat dalam perjalanan panggilan mereka untuk menjadi seorang imam yang baik. Waduh, luar biasa nih guys. Kalau lihat dari wajahnya Romo Herman ini sangat gembira dan bahagia, dan kemudian beberapa hal yang beliau sampaikan tadi itu sebagai teman dan mengembangkan metode dialog tadi ya. Iya. Kalau Romo ditanya nih, dalam perjalanan Romo sebagai imam tadi kan sudah berapa tahun Romo? Sudah hampir 20 tahun. 20 tahun ya. Dalam berkarya itu banyak di pendidikan ya. Iya. Dan kemudian Romo saat ini berkarya mempersiapkan calon-calon imam yang masih di tingkat menengah ini ya. Ini Romo bahagia bertugas sebagai seorang imam yang bertugas di tempat calon-calon imam begini. Iya, bahagia. Bahagia, gembira Romo. Gembira, ya. Memang ada satu tantangannya. Karena kita ini mendidik calon imam. Satu tantangannya untuk saya itu bagaimana saya memberikan kesaksian kepada calon-calon imam ini. Karena mereka kan belajar dari apa yang mereka lihat, mereka dengar. Ya, itu tantangannya. Jadi saya tidak berarti saya harus jaim, tidak. Tapi sekurang-kurangnya bawa diri saya, kata-kata saya dan sebagainya bisa mereka ikuti. Memang ada hal penampilan lahiriah yang saya lihat mereka, mereka ikut saya. Contoh, saya kan seringkali pakai tahu ini. Nah, kebetulan saya baru 2 tahun di sini. Kebanyakan anak saya juga ikut ini, pakai tahu ini. Sehingga ada kayu-kayu jati yang pernah saya beli dan sebagainya. Itu mereka potong-potong, dan kadang-kadang juga menciptakan keributan di kamar tidur karena mereka potong itu pada saat jam tidur siang. Dan saya terkejut, loh,
hasil ribut yang siang ini ternyata hasilnya salib. Kan Karena mereka generasi meniru ya. Iya, generasi meniru kan mereka. Lalu saya bilang gini, oh iya, kok Pak salibnya? Lalu saya tanya, kenapa kamu? Mereka tidak bisa menjawab, hanya dengan tertawa. Oh ya, ternyata memang itu apa yang kita buat, perilaku dan sebagainya, bahkan juga dalam tertentu gaya hidup mereka, style kita, mereka ikut. Mereka meng-copy paste. Iya, iya. Jadi menurut saya ini satu tantangannya karena kita harus memberikan kesaksian kepada mereka sehingga mereka menjadi oh ya. Artinya mereka punya seperti Pak Ter omong tadi, mereka punya gambaran imam itu kira-kira imam seperti apa yang mereka mereka bayangkan di kemudian hari. Iya. Iya. Itulah. Luar biasa guys. Jadi dibutuhkan ini ya, keteladanan hidup Iya, karena keteladanan kita hidup. jadi role model mereka. Iya, ya. benar Apalagi sekali. di seminari menengah Di seminari begini. menengah begini. Jadi mereka kan akan melihat belajar dari apa yang mereka lihat, mereka dengar, Iya. mereka alami. Mereka alami. Iya. Karena mereka masih pada level remaja kan. Remaja, Ya, memang mereka kemudian di sini kan untuk membantukan ini kan setiap hari ya kita ajar mereka untuk buat apa? Refleksi sederhana. Refleksi biblis dalam bentuk bahasa rohani tapi juga refleksi tentang diri mereka. Mereka harus bisa temukan sekurang-kurangnya diri mereka walaupun tidak terlalu mendalam tapi ada juga yang sudah bisa oh ya diri gini. Ini penting sekali. Ya. Waduh, luar biasa guys. Menarik perbincangan kita dengan Romo Herman Sanusi. Ya. Saya kira perbincangan yang Romo sampaikan tadi perbincangan yang sangat inspiratif ya. Bagaimana kita hadir di tempat katakanlah di Labuan Bajo sebagai kota super premium, anak-anak seminari yang dididik untuk menjadi calon imam tidak terasing dengan dunia itu, Benar. tapi juga bersinergi dengan dunia yang ada saat ini. Artinya mereka ikut juga berselancar ya Romo ya. Iya. Sehingga imam-imam ke depan yang dihasilkan dari formasi di Seminari Menengah Labuan Bajo ini, imam-imam yang juga mampu menjawab tantangan ke depannya. Iya. Labuan Bajo saat ini pasti akan berbeda dengan Labuan Bajo Benar. 10 tahun ke 10 depan. tahun ke depan, di ya. masa mereka menjadi Iya. imam ya, atau 15 tahun ke depan. Iya. Dan Romo sudah mempersiapkan itu ke depan Iya. untuk mereka ya. Ya, karena memang benar juga. Orang kalau datang ke Labuan Bajo, karena kemarin lain, hari ini lain. Iya. Jadi dia seperti apa namanya berlari, perubahannya ya berlari, ya Terus Romo. terus. Waduh, terima kasih Romo Herman. Ya, Ya, Romo Herman. ya sama-sama, bersama Tis. Aduh. Ya, Romo Herman. Aduh, panasan Romo. Oh, iya. Kenapa begitu Romo?